Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di Jumat Agung ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ada 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Dan perkataan itu adalah suatu perkataan yang penting. Satu kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Satu perkataan yang begitu agung. Tapi menjadi satu renungan bagi kita. Di antara 7 perkataan ini ada satu yang menjadi satu perkataan yang mungkin membawa kita merenungkan kembali. Apa istimewanya Tuhan mengatakan aku haus? Kalau kita pikir secara sederhana, kita dapatkan bahwa perkataan ini adalah satu perkataan yang sangat sederhana sekali. Aku haus. Sebagaimana kita manusia sering mengalami haus. Mengapa Tuhan yang sedang melakukan pekerjaan yang besar dan luar biasa, yaitu melakukan karya keselamatan bagi manusia, bisa mengeluarkan perkataan yang begitu sederhana dan mungkin kita anggap remeh? Tapi pada pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan bahwa perkataan ini bukanlah sekedar satu perkataan yang sederhana, bukanlah satu perkataan yang remeh, tapi ini adalah satu perkataan yang agung, yang luar biasa. Jikalau kita renungkan secara mendalam, tidak kurang dari perkataan-perkataan Tuhan yang lainnya. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, selanjutnya kita dapat memperhatikan bahwa ada 2 kali Tuhan diunjukkan untuk meminum air anggur yang asam. Tapi kalau kita perhatikan, waktu pertama kali Tuhan diberikan anggur asam ini, Tuhan menolaknya, firman Tuhan katakan. Setelah mengecapnya, Tuhan menolak dan tidak mau meminum air anggur itu. Dan firman Tuhan di dalam Injil Matius dan Injil Markus menyatakan kepada kita bahwa minuman ini telah dicampur dengan empedu, dicampur dengan mur. Kenapa minuman ini ditolak oleh Tuhan? Kalau kita pikir-pikirkan, bukankah Tuhan sudah haus pada saat itu? Sudah selayaknya memang dia minum. Kalau kita lihat perjalanannya dari Getsemani sampai dia naik ke atas kayu salib, kita lihat dia melakukan perjalanan yang sangat panjang. Mulai dari taman Getsemani, dia dihadapkan dengan Hanas dan kemudian kepada Kayafas dan kemudian diadili di mahkamah agama orang Yahudi. Dan setelah mereka mencari-cari kesalahannya tetapi tidak menemukannya, mereka munculkan lagi saksi-saksi palsu, tetapi saksi-saksi palsu itu saling berlawanan di dalam perkataan mereka. Jadi mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan. Mereka tidak mendapatkan kesalahan Tuhan. Oleh sebab itu kemudian mereka membuat satu pernyataan bahwa dia telah menghujat Allah. Dan kemudian membawa dia kepada Pilatus. Pada saat menghadap Pilatus, Pilatus menolak dia sehingga dia harus dipimpong lagi menghadap Herodes. Demikian juga Herodes. Dia tidak mau mengadili dan menyerahkan lagi kepada Pilatus. Satu perjalanan yang panjang dengan pukulan-pukulan yang sudah mereka berikan kepada Tuhan. Dan kita tahu dalam perjalanan itu tentu keringat terus mengucur deras dalam kehidupan Tuhan, dari tubuh Tuhan. Walaupun masih pagi, dalam perjalanan yang lalu lalang begitu cepat, tentu dia berkeringat. Dan lebih daripada itu kita tahu bahwa pada saat Pilatus mengadili dia melihat bahwa orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin agama mau menaikkan dia ke atas kayu salib. Dia berusaha untuk melepaskan Tuhan. Dan dia boleh berpikir bagaimana supaya dapat melepaskan Tuhan.
Dia buat satu cara untuk mendatangkan belas kasihan daripada pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi. Dia menyuruh prajuritnya untuk menyesat Tuhan dengan cambukan yang begitu luar biasa menyakitkan. Sesahan yang terus-menerus didera pada tubuh Tuhan, yang membuat tubuh Tuhan bukan saja sekedar menjadi merah atau lebam, tetapi kita tahu bahwa dengan cambuk ini, satu cambuk yang diberi pemberat yang mungkin bisa terdiri dari besi yang berduri, bisa terdiri juga dari tulang-tulang yang keras, yang membuat orang dicambuk itu seolah-olah dagingnya sedemikian rupa dirobek-robek. Tercabik-cabiklah tubuh Tuhan oleh cambukan-cambukan ini, yang membuat tubuh ini mengeluarkan darah yang begitu banyak. Dan kemudian dia harus memikul salib melalui perjalanan yang panjang, sampai akhirnya dia disalibkan dengan paku yang dipakukan di tangannya dan kakinya. Darah terus mengucur, keringat pun mengucur. Jadi gak heran kalau kita melihat Tuhan haus, terjadi dehidrasi yang luar biasa dalam kehidupan Tuhan. Tuhan haus. Tatkala dia ditawarkan anggur yang bercampur dengan empedu dan juga mur ini, kita melihat Tuhan menolak. Kenapa Tuhan menolak? Bukankah dia sudah haus? Tapi mengapa dia menolak? Sebab ada satu hal yang mungkin tidak kita tahu, bahwa ramuan yang telah dicampurkan di anggur asam ini membuat ramuan ini menjadi seperti semacam obat bius. Sehingga waktu orang meminum anggur yang telah dicampur dengan ramuan ini, memberikan sedikit rasa keringanan di dalam dia menanggung penderitaan itu. Karena minuman ini sudah seperti semacam obat bius bagi dia. Inilah cara pemerintah Romawi memberikan belas kasihan kepada orang yang disalib. Tapi kita melihat Tuhan menolak. Tuhan tidak mau meminum anggur asam yang telah dicampur ramuan-ramuan ini. Mengapa? Bukankah dia haus? Bukankah minuman ini dapat mengurangi rasa sakitnya? Tapi Tuhan menolak. Inilah cara Tuhan. Karena dia mengasihi kita, karena dia mengasihi orang berdosa, dia mau memikul seluruh penderitaan ini, dia memikul semua kesakitan ini untuk kita, supaya kita tidak lagi menanggung penderitaan ini. Dia telah menjadi satu korban yang sempurna bagi kita, untuk menghapus dosa kita dan menanggung seluruh penderitaan yang harus kita tanggung. Oleh sebab itu dia menolak minuman ini. Inilah keagungan yang kita melihat bagaimana Tuhan melakukannya di atas kayu salib untuk kita. Ada banyak segi, dan di segi ini kita dapat memperhatikan bagaimana Tuhan menjaga kesempurnaan pengorbanannya di atas kayu salib melalui penderitaannya yang harus dia pikul secara penuh. Oleh sebab itu dia tidak mau meminum air anggur yang telah dicampur dengan ramuan-ramuan ini. Kita bayangkan, jikalau Tuhan minum anggur ini yang mengurangi rasa sakitnya, katakanlah 1% saja, dan 1% ini harus kita tanggung. Kita lihat betapa sakit yang harus kita tanggung itu. Ini mengingatkan kita bagaimana peristiwa orang kaya dan Lazarus. Lazarus waktu di dalam neraka, di dalam kesakitan yang luar biasa, dia di dalam kehausan yang luar biasa itu, dia meminta kepada Abraham, Bapak Abraham, untuk menyucukkan jari Lazarus pada air dan kemudian meneteskan air itu pada lidahnya, karena dia mengalami kehausan yang luar biasa itu. Dan Tuhan mau menanggungnya untuk kita, supaya kita tidak perlu lagi menanggungnya. Dan satu hal, jikalau 1% itu harus kita tanggung, bahkan sedikit saja harus kita tanggung, maka kita tidak ada satupun yang akan diselamatkan.
Karena karya itu harus sempurna, dosa itu harus dihapus secara bersih, secara tuntas. Jikalau ada dosa lagi tersisa, maka kita tidak akan mendapat bagian di dalam keselamatan, di dalam Kristus Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan menanggung secara sepenuhnya. Tapi mengapa kemudian dia mengatakan aku haus? Yang pertama dia sudah tolak. Mengapa saat ini di detik-detik kematiannya, di mana dia akan menyatakan sudah selesai, sudah genap, dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya dan dia kemudian mati. Mengapa dia harus lagi mengatakan aku haus? Buat apa? Bukankah dia sudah melakukan karya yang luar biasa itu dan sudah cukup, dan dia tidak perlu lagi menyatakan aku haus? Yang mungkin akan membuat orang berpikiran, begitu lemahnya Tuhan harus berteriak aku haus. Sehingga bagi orang di luar Kristus, di luar orang Yahudi, ini adalah satu kebodohan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan di detik-detik ini dia harus menyatakan aku haus. Begitu tak berdaya, begitu lemahnya dia. Bahkan bagi orang Yahudi, ini adalah satu batu sandungan. Mengapa dia tidak melakukan mujizat-mujizat yang sudah dia lakukan? Karena mereka sudah sering melihat mujizat-mujizat yang diperbuat oleh Allah pada mereka. Dan mereka mau lihat Yesus Kristus Tuhan melakukan mujizat, menyelamatkan mereka, menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan dirinya. Tapi kita melihat di salib Tuhan sama sekali tidak melakukan satupun mujizat yang pernah dia lakukan. Dan ini menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi yang sering melihat mujizat. Mujizat yang tidak membawa mereka pada pertobatan. Tuhan mengatakan aku haus. Mengapa dia harus mengatakan aku haus? Inilah yang kita lihat. Tuhan Yesus menggenapi seluruh nubuat yang dinubuatkan melalui firman Tuhan. Tuhan menyatakan aku haus. Dia menggenapi nubuat Tuhan di dalam Mazmur 69 ayat 22 dan Mazmur pasal 22 ayat yang ke-16. Dia menggenapi nubuat Tuhan. Bahkan kita melihat seluruh perjalanannya ke salib, bahkan mati di atas kayu salib sekalipun adalah sesuai dengan dia menggenapi seluruh firman Tuhan apa yang dia lakukan di dalam perjalanan dia menuju salib, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Inilah yang pertama kita dapatkan. Mengapa dia mengatakan aku haus? Adalah untuk menggenapi akan nubuat yang disampaikannya melalui firman Tuhan. Dan yang kedua, kenapa dia harus mengatakan aku haus? Seperti yang saya katakan yang pertama tadi, bahwa dia dapat melakukan berbagai mujizat. Dia berjalan di atas air. Dia menjadikan air menjadi air anggur. Dia menyembuhkan orang buta sehingga orang buta menjadi celik. Dia menyembuhkan orang lumpuh dan orang lumpuh berjalan. Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia membangkitkan kematian janda anak lain dan sebagainya. Dia banyak melakukan mujizat. Tapi di detik-detik ini dia tidak mau melakukan mujizat. Dia menahan diri padahal dia sanggup melakukannya. Inilah keluarbiasaan yang kita dapat lihat dari kehidupan Kristus Tuhan kita. Dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Untuk kita melihat bagaimana dia menanggung seluruh penderitaan ini sampai tuntas, sampai selesai. Untuk kita ketahui, dia melakukannya karena kasihnya kepada kita. Dia mengatakan, aku haus. Juga ada satu persiapan untuk bagaimana dia melakukan perbuatan selanjutnya.
Karena firman Tuhan mengatakan bahwa lidahnya menjadi kering dan melekat pada langit-langit mulutnya. Begitu kering, begitu dahaganya di dalam kehidupan Tuhan, yang membuat kerongkongannya sakit sedemikian rupa. Tapi lebih daripada itu, membuat dia sulit untuk berkata-kata. Dan dia harus mengeringkan kerongkongan untuk menyatakan sesuatu yang penting. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan kemudian dia mengatakan kepada bapaknya, "Ya Bapa, kepadamu aku serahkan nyawaku." Dan dia meninggalkan dunia ini. Dia mati bukan karena semua ini. Karena kalau mau, dia bisa hidup kembali dan melakukan berbagai mujizat yang luar biasa. Tetapi dia rela mati, menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dengan demikian, dia membawa seluruh dosa manusia yang dipikulnya mati bersama dengan dia. Kita melihat di detik-detik terakhir sebelum dia meninggal, sebelum dia mati. Untuk kedua kali prajurit memberi dia minum anggur asam, dan minum anggur asam ini tidak ada campurannya, maka dia meminumnya. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Bahwa Tuhan dalam hidupnya dia banyak memberi. Dengan Tuhan katakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Tapi di detik terakhir ini kita diajak untuk belajar satu hal. Bagaimana dia menerima pemberian dari prajurit ini. Kadangkala kasih dapat diwujudkan, dapat diwujud nyatakan dengan kita menerima dengan rendah hati, dengan sukacita untuk menjadi berkat bagi orang yang memberi. Bukan berarti saya mengajak kita menjadi seorang yang tiap kali hanya siap menerima dan tidak mau memberi. Bukan. Tapi ada kalanya dalam hidup kita, kita juga mau belajar untuk menerima kebaikan orang dengan rendah hati. Karena memang kita perlu satu dengan yang lainnya saling menolong, saling memberi. Bahkan seperti yang saya katakan, kadangkala di dalam kita memberi, kita dapat memberi kasih kepada orang yang memberi kepada kita. Dengan menerima pemberian orang dengan rendah hati, dengan sukacita, kita dapat menjadi kasih bagi orang yang memberi. Tuhan mengatakan, "Aku haus." Bukan ingin menunjukkan, bukan juga menunjukkan bahwa dia lemah. Tapi disinilah kita melihat keagungan Tuhan. Dia dapat melakukan segala perkara. Dia dapat melakukan berbagai mujizat apapun. Dia bisa. Kalau dia mau, dia dapat melakukannya. Tapi dia rela untuk tidak melakukannya sama sekali. Bahkan sampai yang terkecil sekalipun, dia tidak mau melakukannya. Hanya untuk kita. Karena dia mengasihi kita. Dia mau menanggung sepenuhnya seluruh penderitaan ini. Supaya karyanya di atas kayu salib menjadi sempurna. Untuk menebus kita dari dosa. Dan menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada dia. Aku haus. Dan banyak orang di sekitar kita pun haus. Tuhan sudah berbuat bagi kita. Biarlah ini menjadi satu pembelajaran bagi kita. Untuk kita juga berbuat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam hati setiap kami. Firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.